Hey yo, kembali lagi bersama gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lu kopinya. Bangsat, panas anjing. Gue kira udah dingin. Nah guys. Konspirasi Ngopi ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year untuk kita semua. Bentar lagi tahun baru guys. Nah kali ini gue sendiri, gue gak sama Randy. Karena Randy lagi berhalangan ya. Beliau lagi sakit. Ya semoga kita doakan ya teman-teman, minta doanya juga semoga si Randy cepat sembuh dan bisa ngumpul lagi, nongkrong lagi, bahas konspirasi bareng-bareng. Nah, kali ini di episode ini gue mau bahas tentang portal antar dimensi. Gila. Ini agak berat nih ya. Nah, kenapa portal antar dimensi gitu kan? Jadi belakangan emang gue lagi mendalami suatu hukum fisika yang juga terkenal ya, kayak fisika kuantum, terus juga teori fisika relativitas modern yang beberapa juga muncul sih di pop culture dan berbagai literasi modern fisika ya. Gue entah kenapa nih belakangan ini gue lagi tertarik ke dalam itu ya gitu. Nah buat teman-teman ngopi yang bertanya-tanya, untuk episode sebelumnya ya, dimana kita bahas tentang Four Horsemen part 1 tentang kedatangan Antichrist, itu bakal nanti kita rilis setelah episode yang ini. Jadi stay tune, tenang aja, bakal kita rilis, tenang aja. Nah, kayaknya nih portal antar dimensi ini, khusus episode ini, gue akan ngebahas dari sisi apa aja nih yang mau gue bahas gitu kan. Gue mau ngebahas tema portal antar dimensi ini menjadi 3 section, yang nantinya gue akan membahas dari sisi saintifik ilmiah, bagaimana penerapan fenomena portal antar dimensi ini bisa diaplikasikan ke fisika modern zaman sekarang. Lalu juga nanti gue akan bahas dari sisi metafisikanya, dari sisi spiritualnya, bagaimana portal antar dimensi ini juga dikenal gitu di budaya dan tradisi literasi sejarah. Itu juga dikenal adanya portal antar dimensi, begitu. Kemudian nanti di section terakhir gue akan ngebawa portal antar dimensi yang diaplikasikan ke dalam pop culture. Misalnya kayak di film-film science fiction seperti Interstellar. Khususnya ini Interstellar ya. Jadi nanti kita akan nyeritain bagaimana kemungkinan portal antar dimensi ini bisa terjadi dalam sudut pandang science fiction film gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sampai di sini gue minta untuk teman ngopi semua dan teman-teman yang mendengarkan ini mencoba untuk perkuat analisa lo, pertajam dengan Cocoxlogy. Nah. Sebelum kita masuk ke section yang pertama, gue mau mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan portal dan dimensi. Kan portal antar dimensi ya. Jadi portal itu kan kayak semacam gerbang gitu kan, semacam pintu gitu kan. Nah, dimensi itu sendiri kalau dari fisika dan matematika, dimensi itu artinya matra dari suatu ruang atau objek secara informal yang diartikan sebagai jumlah minimal koordinat yang dibutuhkan untuk menentukan titik-titik yang ada di dalamnya. Mampus gak lo? Pengertian dalam arti di matematika nih sangat sulit dimengerti ya. Pokoknya intinya dimensi itu adalah suatu kediaman lah, suatu ruang di mana entitas atau sesuatu materi itu bisa berada begitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalau dari sisi fisikanya, di zaman modern ini, portal antar dimensi ini bisa dijelaskan dengan suatu proyek yang dijalankan oleh European Organization for Nuclear Research atau yang disingkat dengan CERN, organisasi riset dan ilmu nuklir yang berbasis di Eropa. Nama proyeknya sendiri itu adalah Large Hadron Collider. Nah, apa sih Large Hadron Collider? Large Hadron Collider ini adalah sebuah mesin pemercepat partikel terbesar di dunia sekaligus terkuat dan terkompleks di dunia. Nah, disingkat sebagai LHC. LHC ini mulai dikembangkan dan dirakit sejak tahun 1998 hingga 2008.
dengan kolaborasi yang melibatkan 10.000 lebih ilmuwan dan ratusan universitas dan laboratorium, serta lebih dari 100 negara. Tujuan dibuatnya mesin super raksasa ini adalah untuk menguji atau membuktikan prediksi beberapa teori fisika yang berbeda dan mencari kelompok partikel baru berdasarkan teori supersimetri, juga menyelesaikan pertanyaan tak terjawab dalam fisika. Nah, teori-teori yang coba diuji melalui proyek LHC ini melibatkan beberapa teori fisika terkenal yang udah kita kenal sebelumnya gitu, seperti mekanika kuantum, atau yang biasa kita ketahui itu sebagai fisika kuantum. Lalu ada teori relativitas ruang dan waktu, dan teori dimensi ekstra pada string teori. Jadi, teori dimensi ekstra ini adalah sebuah hipotesis yang menyatakan keberadaan dimensi lebih tinggi di atas dimensi kita sekarang, yang which is dimensi kita sekarang kan 3D ya, 3 dimensi begitu. Nah, salah satu pengujian teori fisika yang berhasil dibuktikan oleh CERN yaitu ditemukannya rumusan partikel Tuhan, atau yang dikenal dengan Higgs boson atau God particle. Nah, apa sih yang dimaksud dengan God particle ini? God particle ini awalnya adalah sebuah teori yang diperkenalkan fisikawan Inggris Peter Higgs 48 tahun silam. Teori itu menyatakan ada partikel lebih kecil dari proton, elektron, dan neutron sebagai elemen dasar penyusun atom, benda terkecil di alam semesta. Partikel itu disebut Higgs boson. Kini teori itu dibuktikan oleh lembaga penelitian terkemuka, CERN. Partikel itu memang eksis di alam semesta. Pembuktian itu menggegerkan dunia. Orang pun menyebut partikel itu sebagai partikel Tuhan. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya partikel Tuhan ini adalah sebagai partikel baru lah ya di dalam tabel fisika begitu. Itu dimana Higgs dan boson itu menyatu menjadi suatu partikel yang disebut God particle gitu. Kurang lebih penggambaran simpelnya ya, God particle itu kayak partikel kehampaan, dark matter, atau bisa disebut dengan materi gelap lah, atau partikel yang tidak terlihat, invisible particle. Nah, kurang lebih sebenarnya God particle ini bisa kita lihat di referensi di dalam film Thor 2 The Dark Worlds, di mana ada Dark Elves mencari keberadaan dari Dark Ether. Nah, mungkin Dark Ether itu kurang lebih sama lah dengan God particle ini, yang seperti yang kita tahu di masa modern sekarang ini. Nah, opini pribadi gue tentang proyek yang dilakukan sama CERN ini mengenai LHC atau Large Hadron Collider ini, itu menurut gue seperti act of playing God. Jadi bermain-main seolah-olah menjadi seperti Tuhan gitu. Kayak eksperimen ini tuh kayak berusaha untuk menemukan bukti bahwa ketiadaannya Tuhan gitu. Coba lu bayangin, gila loh. Jadi mengatasnamakan scientific, mencoba untuk menjelaskan Tuhan, merumuskan Tuhan, gila loh, bayangkan. Jadi intinya mereka tuh percaya lewat God particle ini. God particle itu adalah susunan-susunan partikel yang berada di ruang hampa udara, yang isinya tuh sebenarnya nggak ada materi sama sekali, kayak kosong aja. Itu sebuah materi atau partikel kosong yang mensustain alam semesta ini dan segala materi yang ada di dalamnya. Jadi kayak kurang lebih mereka ini tuh kayak merumuskan suatu materi yang tidak terlihat aja dan tidak ada gitu. Jadi dari sebuah ketiadaan itu mereka merumuskan bahwa ketiadaan itu sendiri adalah God particle gitu. Ya rada kocak ya. Kalau kalian teman-teman mampir ke websitenya CERN, itu lambangnya mereka tuh kayak ada angka 666, cuman kayak melingkar gitu sedemikian rupa seolah-olah itu tuh kayak jadi logonya mereka aja, padahal itu sebenarnya angka 666 gitu. Nah, ada satu video yang sempat viral juga itu di YouTube. Nanti linknya gue taruh di bawah ya, jadi teman-teman bisa ngeliat sendiri. Dimana video itu menunjukkan, jadi ini kayak raw footage gitu,
Ada seseorang yang merekam suatu kejadian. Ada beberapa orang berkumpul pakai jubah hitam-hitam gitu. Mereka ngumpul di depan markas facility CERN yang ada di Jenewa. Itu mereka berkumpul dan melakukan pemujaan, suatu ritual lah gitu, di depan patung Dewi Tantra, Dewi Kehancuran yang dipercaya di agama Hindu. Nah, di dalam video ini tuh terlihat mereka tuh kayak pakai jubah-jubah hitam, kayak di tengah-tengah tuh jadi ada seorang wanita di tengah-tengah dikelilingi sama orang-orang yang berjubah hitam itu. Mereka melakukan ritual pengorbanan, ritual sacrifice. Ditusuk tuh kayak pengorbanan darah gitu. Anjir, serem banget sih videonya. Ya dari situ gue juga langsung jadi kayak no wonder sih gitu. Maksudnya oke gitu kalau mereka bisa menciptakan God particle dan bla 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 bla. Pada akhirnya ya mereka sendiri adalah bagian dari organisasi jahat lah gitu, bisa dibilang. Ya bagian dari Illuminati lah ya, bisa gue bilang lah ya. Atau Freemason itu sendiri gitu. Nah, terlepas dari semua itu, gue mau mencoba menjelaskan portal antar dimensi yang berusaha diciptakan oleh CERN lewat proyek LHC ini. Nah, dilansir dari salah satu media berita, Whiteboard Journal, tentang Large Hadron Collider. Ini ya, gue bacain. Proyek LHC ini telah menjadi perhatian publik sejak awal beroperasi di tahun 2008 karena praktiknya yang dianggap mampu mengancam keamanan publik. Ditambah lagi dengan objektif LHC untuk membuat duplikasi kecil black hole yang memiliki asosiasi dengan teori Big Bang. Eksperimen LHC yang kerap melibatkan energi tinggi juga menimbulkan keresahan terciptanya stranglets yang tersusun dari strange matters, sebuah material yang belum diketahui keberadaannya. Di balik keresahan publik akibat tuayan konspirasi yang beredar mengenai objektif LHC yang sesungguhnya, LHC tetap berhasil mengakomodasi beberapa kolaborasi sains terbesar yang pernah ditemui. Kolaborasi ini menghantarkan LHC dengan hasil temuan sebuah partikel dasar, yaitu Higgs boson, ya yang tadi yang kita bahas ya, atau yang dikenal dengan God particle. Kini setelah LHC kembali beroperasi dan memasuki fase eksperimen terbaru, publik mengantisipasi terjadinya tubrukan partikel terbesar pada tingkat energi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bentrokan partikel tersebut ini dirumorkan mampu membuat sebuah portal ke neraka, atau sebuah demonic portals, atau sebuah portal yang dapat menyambungkan antara dimensi ini dengan dimensi yang lain, yang mendukung teori multiverse maupun gerbang ke dunia lain. Anjrit. Nah, konspirasi mengenai LHC ini pun makin marak nih dibicarakan di media sosial. Salah satunya yang paling populer adalah ditemukannya angka 666 di simbol logo organisasi CERN ini gitu. Konspirasi supernatural terbaru yang beredar ialah bahwa CERN telah mengkontaminasi air dengan God particle yang membuat siapapun meminumnya semakin mudah untuk dimasuki iblis dan roh jahat. Nah, jadi ini terkait konspirasi ini ya, itu juga sempat lumayan viral waktu itu karena ada seseorang yang nge-tweet di Twitter. Dia tuh bilang bahwa memperingatkan lah ke masyarakat di Amerika dan Eropa mungkin ya gitu ya. Tanggal 4 Juli sampai tanggal 7 Juli di tahun tertentu ya. Gua nggak tahu nih tahunnya tahun berapa. Tahun 2016. Dia tuh bilang CERN ini kayak mengkontaminasi air minum, air ledeng gitu dengan God particle yang membuat orang-orang kalau meminumnya akan mudah dirasuki roh-roh jahat. Anjrit sih. Ini udah mind blowing banget anjrit. Gokil. Ya terlepas dari semua kontroversi itu, biar bagaimanapun CERN pada akhirnya bisa loh menciptakan sebuah portal antar dimensi. Dan pernah juga berhasil diabadikan dalam bentuk foto oleh Harry Burton. Perlu diketahui Harry Burton ini adalah seorang jurnalis, juru foto lah ya, yang tinggal di Belanda gitu. Ini gue lansir dari berita Liputan 6. Pada Juni 2015, seorang juru foto Belanda bernama Harry Burton mengambil foto yang diduga sebagai kejadian pembentukan salah satu portal di atas langit-langit Groningen, Belanda. Nah, ia lantas mengunggahnya ke dunia maya dan meminta pendapat para netizen.
Itu kalau misalnya kalian lihat ya fotonya, itu mungkin nanti gue bisa kasih linknya, link fotonya. Mungkin kalau sekilas kalau kalian lihat ini fotonya kayak gambar UFO gitu di langit gitu ya. Cuman ini sebenarnya kalau gue asosiasiin, ini lebih mirip kayak portal sih, beneran kayak portal gitu. Kayak lubang gitu di langit gitu loh. Foto yang berhasil diabadikan sama Harry Burton dan jadi viral ketika itu. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gue pribadi ya, berdasarkan bukti yang sudah didapatkan ini, emang sebenarnya si CERN ini berhasil menciptakan portal antar dimensi gitu ya, melewati proyek Large Hadron Collider. Jadi ya berdasarkan bukti-bukti ini, gue bisa menyimpulkan bahwa portal antar dimensi itu sangat possible di dunia kita pada masa zaman modern sekarang ini. Nah, untuk kesaksian lengkapnya si Harry Burton, kalian bisa simak di ufointernationalproject.com atau kalian bisa cari sendiri ya di Google ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke section yang kedua. Di section ini kita akan membahas fenomena portal antar dimensi ini dari segi metafisika dan spiritual, gitu ya. Nah, salah satu fokus yang mau gue bawain di sini tentang fenomena portal antar dimensi ini, kalian ingat gak teman-teman? Gua udah pernah bahas tentang kejadian yang ada di dalam kitab Henokh. Episode kita yang di kitab Henokh itu menyebutkan suatu gunung, yaitu Gunung Hermon. Nah, Gunung Hermon ini adalah salah satu bukti keberadaan portal antar dimensi. Nah, bagaimana? Coba kita simak. Gunung Hermon adalah salah satu gunung yang dikeramatkan bagi orang Israel dan ada di dalam Alkitab Bible dan juga kitab Henokh. Menurut Ensiklopedia Britannica, Hermon memiliki makna forbidden place dalam bahasa Inggris yang artinya tempat terlarang. Dan dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah anathema yang berarti kutukan atau laknat. Nah, kita tahu di dalam kitab Henokh sendiri dikatakan bahwa ini yang seperti yang udah pernah kita bahas di podcast kita sebelumnya ya, di kitab Henokh, bahwa Azazel dan Semiaza membawa serta pasukan malaikat The Watchers untuk datang ke bumi mengawini anak-anak manusia. Nah, di sini Semiaza dan Azazel bersama 200 malaikat The Watchers lainnya datang ke bumi di lokasi yang bernama Ardis, puncak paling tertinggi di Gunung Hermon. Nah, dalam kitab Henokh pasal 7 ayat 1-8, ini gue bacain ya. Dan datanglah saat ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda, sehingga pada saat itu lahirlah bagi mereka putri-putri yang cantik dan rupawan. Dan para malaikat, anak-anak surga, melihat dan menginginkan mereka, dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan memberi kita anak. Dan Semiaza, pemimpin mereka, berkata kepada mereka, "Aku takut kalian tak akan setuju untuk melakukan hal ini, dan aku sendiri harus menerima hukuman untuk suatu dosa besar." Dan mereka semua menjawabnya dan berkata, "Marilah kita semua bersumpah, dan mengikat diri kita dengan suatu kutukan bersama untuk tidak menghentikan rencana ini, tapi untuk melakukannya." Lalu mereka semua bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan jumlah mereka semuanya 200 yang turun pada masa Jared di puncak tertinggi Gunung Hermon, yaitu Ardis. Dan mereka menyebutnya Gunung Hermon karena mereka telah bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Atau yang tadi kita ketahui, ini istilahnya dalam bahasa Yunani anathema, tempat terkutuk, tempat terlarang, tempat yang dilaknat Tuhan. Nah, ada komentar kerabian tentang cerita ini dalam risalah Yahudi Ortodoks, di mana dua orang rabi bernama Jose dan Hiyah menambahkan sudut pandang mereka mengenai peristiwa ini. Berikut isinya. Rabi Jose berkata, "Dikatakan di dalam tradisi kita bahwa Semiaza dan Azazel beserta para pasukan malaikat, mereka itu dicabut kesuciannya oleh Tuhan. Ini artinya sifat keilahian surga ini tidak lagi tinggal di dalam mereka." Mungkin ada yang bertanya,
bagaimana mereka bisa muncul di dunia ini. Nah, lalu Rabi Hia menjawab bahwa mereka adalah golongan roh yang tercipta dari kata-kata Tuhan dan ayat dalam kitab Kejadian yang mereferensikan bentuk wujud fisik mereka mungkin bisa diidentifikasikan sama seperti burung yang berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ini referensinya di Kejadian 1 ayat 20 ya teman-teman. Dan secara fisik penampakan mereka di mata manusia juga dalam bentuk manusia seutuhnya. Jika ditanya bagaimana mereka bisa mengubah diri mereka sendiri, jawabannya adalah mereka sebenarnya dapat mengubah diri mereka menjadi segala macam bentuk, malaikat-malaikat ini ya. Karena ketika mereka turun dari surga, mereka menjadi wujud fisik yang solid dan mengambil bentuk yang serupa dengan manusia. Ini adalah deskripsi fisik dari Semyaza dan Azazel dan 200 malaikat yang turun bersama dia, yang memberontak di surga lalu dicampakkan oleh Tuhan, yang mengambil rupa jasmani untuk tinggal di bumi, dan selamanya mereka tidak dapat melepaskan diri dari bentuk duniawi mereka. Yang selanjutnya, mereka lalu melakukan peranakan dengan wanita-wanita di bumi dan mengajari para pria berbagai ilmu sihir. Mereka juga melahirkan anak-anak yang mereka sebut Anakim atau raksasa-raksasa, atau yang disebut dan dikenal dengan nama Nephilim atau anak-anak Allah. Nah, berdasarkan risalah dari rabi-rabi Yahudi atau Rabi Hia tersebut, dapat diketahui secara pasti bahwa para malaikat The Watchers menjadi bentuk fisik yang solid. Mereka mengambil wujud 3 dimensi untuk dapat terlihat dan bisa berinteraksi dengan manusia-manusia yang juga terbatas di dalam 3 dimensi. Gini loh teman-teman, Tuhan itu kan entitas yang tak lekang oleh waktu gitu kan, dan tidak dibatasi oleh ruang gitu kan. Nah, makanya kan disebut sebagai ilahi. Malaikat ini sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, itu kan satu tingkat di bawah Tuhan gitu loh. Otomatis mereka juga berada di dalam satu dimensi bersama Tuhan yang disebut surga. Keilahian surga tingkatannya itu berada di atas dimensi kita tentunya ya. Katakanlah dimensi keilahian surga itu berada di tingkat dimensi keempat, kelima, keenam, ketujuh, you name it lah, dan seterusnya. Nah, sejauh yang gue tahu, menurut hukum fisika, makhluk yang berada di dalam dimensi lebih rendah tidak bisa melihat dan berinteraksi dengan sesuatu yang berada di tingkatan dimensi yang lebih tinggi dari dia. Simpel lagi nih, makhluk 2 dimensi tuh nggak bisa berinteraksi dengan makhluk 3 dimensi, gitu. Begitupun berlaku seterusnya, makhluk 3 dimensi tidak bisa berinteraksi dengan makhluk 4 dimensi. Seterusnya berlaku demikian ya. Maka, para malaikat The Watchers yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi dari manusia harus mengambil wujud dimensi manusia, which is dimensi ketiga, untuk dapat berinteraksi dan bahkan melakukan perkawinan dengan manusia. Makanya kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang manusia dikawin sama jin, terus manusianya, si ceweknya hamil tekdung gitu, itu kayak nggak masuk akal sih. Karena kalaupun iya terjadi, si jin itu harus mengambil wujud fisik supaya bisa mengawini si wanita itu gitu, supaya bisa hamil kan gitu kan, logiknya kan dari secara fisikanya gitu. Jadi kayaknya cerita-cerita yang ada di kolom-kolom artikel majalah misteri zaman dulu kayaknya itu agak-agak ya gitulah. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal apakah yang dapat memungkinkan transformasi wujud yang tadinya dalam dimensi ilahi menjadi dimensi ketiga seperti manusia? Jawabannya 1, portal. Menurut gua, hipotesis yang paling masuk akal dari sisi saintifik untuk menjelaskan fenomena spiritual ini adalah adanya suatu portal antar dimensi di puncak Gunung Hermon. Tuh. Jadi gini loh, mungkin kalau dalam literasi kitab Henokh itu kan tulisannya mereka turun. Sebenarnya mungkin ini adalah bukan turun secara literally ya, turun. Tapi menurut gue mereka ini melewati suatu portal. Mereka harus bertransformasi menjadi wujud dimensi ketiga gitu, yaitu melewati portal, yang dimana mereka turunnya itu di Gunung Hermon. Bisa jadi ada portal antar dimensi
yang berada di puncak Gunung Ardis, di Gunung Hermon tersebut. Salah satu bukti catatan sejarah yang mencoba membuktikan dan memperkuat hipotesa gue ini, kita fast forward ke ribuan tahun kemudian ya, dimana waktu kejadian Yesus naik ke puncak Gunung Hermon dan dimuliakan, atau yang dikenal dengan istilah transfigurasi Kristus. Ini gue bacain ayatnya ya, Matius 17 ayat 1-7. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari alam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, janganlah takut." Nah, menurut Richard Friends, seorang ahli kitab Perjanjian Baru Universitas Oxford pada tahun 1987, menuliskan bahwa Gunung Hermon adalah gunung paling dekat dengan Kaisarea Filipi. Dan ia meyakini bahwa kejadian transfigurasi Kristus ini terjadi di Gunung Hermon. Demikian juga Meibum pada tahun 1861 menandai Jebel Ejeik yang merupakan pengalihan istilah Jabal el-Sheikh, nama Arab untuk Gunung Hermon. Dari sisi saintifik ilmiah, kejadian transfigurasi Kristus adalah fenomena distorsi antar dimensi yang memperlihatkan wujud asli dari dimensi keilahian Yesus dan pengungkapan keilahian Yesus Kristus, di mana di situ Yesus bertemu dengan pendahulunya, yaitu Musa dan Elia, yang sebenarnya berada di dimensi yang lebih tinggi ketika itu ya. Di sini tuh ada misi khusus, seorang Yesus yang datang ke Gunung Hermon untuk menutup portal antar dimensi yang dahulu dibuka oleh para The Watchers. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi kerohanian, kejadian transfigurasi Kristus ini merupakan tanda kemenangan Yesus dan simbolisasi atas pengubahan kutuk menjadi berkat kemuliaan. Yang dimana dahulu orang mengenal Gunung Hermon itu adalah tempat terkutuk, menjadi tempat yang mulia. Dari sini tuh kayak sangat menjelaskan sekali gitu loh, bahwa ternyata di puncak Gunung Ardis itu ada suatu portal antar dimensi, entah suatu distorsi ruang dan waktu yang menyebabkan kejadian transfigurasi Kristus itu gitu loh. Mungkin karena ada distorsi ruang dan waktu di sekitaran radius puncak Ardis itu yang menyebabkan terjadi penampakan sosok keilahian Yesus Kristus itu sendiri. Nah, baru-baru ini ada beberapa cerita yang beredar di internet bahwa UN, United Nations atau PBB, mendirikan suatu markas rahasia di atas puncak Ardis Gunung Hermon ini. Ada beberapa foto juga dan artikel yang beredar di internet tuh menunjukkan bahwa ada suatu markas penelitian rahasia yang dilakukan sama PBB di atas Gunung Hermon itu gitu. Nah, gue minta kalian teman-teman juga bantu gue untuk meresearch tentang kebenaran hal ini ya, karena informasinya sangat sulit untuk dicari gitu loh. Apakah mereka sedang menganalisa? Apakah mereka sedang melakukan penelitian tentang portal antara dimensi itu? Who knows? Selanjutnya kita masuk ke section ketiga, di mana pengaplikasian portal antar dimensi bisa digambarkan secara spesifik di dunia pop culture, khususnya sci-fi ya. Jadi film sci-fi, judulnya Interstellar. Nah, ini nih salah satu film favorit gue sih teman-teman.
Ini salah satu film yang wow, mind blowing banget. Ketika gue nonton, gue langsung gak berasa ya, karena memang durasinya kan panjang gitu kan. Tapi entah gimana gue hanyut gitu ke dalam ceritanya. Dan gila sih, gak ada yang lebih sakti memang dari seorang Christopher Nolan kalau membuat film sih anjir. Dia ini bener-bener riset anjir. Gue rasa ini ada tim peneliti fisikanya ya, buat mengaplikasikan beberapa hukum fisika biar kelihatan realistis gitu di dalam film. Jadi Interstellar ini adalah film Christopher Nolan yang mencoba membuktikan eksistensi dimensi yang lebih tinggi dari dimensi kita, di mana hukum fisika yang kita kenal terkait ruang dan waktu itu tidak berlaku di dimensi yang lebih tinggi dari kita. Berkesinambungan dengan teori black hole yang juga diteliti oleh Stephen Hawking. Interstellar masuk 5 nominasi di ajang Oscar Academy Awards dan berhasil menyabet piala Oscar di Academy Awards 2015 untuk kategori Best Achievement in Visual Effects. Ini gue mungkin akan sedikit spoiler ya, sinopsis singkat tentang cerita ini supaya kalian tuh rada nyambung dengan pembahasan kita sekarang ya gitu. Jadi ketika itu krisis pangan dan kelaparan melanda bumi pada tahun 2067. Tumbuhan dan hewan mulai terinfeksi penyakit sehingga tidak bisa dikonsumsi. Para ahli dan NASA mulai mencari solusi terbaik demi keberlangsungan hajat ras manusia dan eksistensi bumi. Akhirnya dunia tuh terbagi menjadi 2 golongan. Ada orang-orang para petinggi NASA yang yakin untuk mencari planet dan tata surya baru untuk bisa ditinggali. Sementara golongan yang satunya itu para pemerhati lingkungan dan alam yang berusaha untuk tetap tinggal di bumi dan mencari cara bagaimana mengatasi krisis pangan dengan berbagai rekayasa biologis terhadap hewan dan tumbuhan. Murphy, gadis kecil yang tinggal di sebuah ladang jagung bersama ayahnya, Cooper, seorang mantan pilot NASA. Di kamarnya itu tuh kan kayak ada rak buku, guys. Buku-buku itu sering jatuh gitu, kiranya perbuatan hantu gitu kan. Nah, suatu hari Murphy menemukan gundukan pasir debu di lantai kamarnya yang membentuk suatu pola dari buku-buku yang berjatuhan dari rak itu. Nah, dipanggil lah tuh bokapnya si Cooper. Bokapnya menyimpulkan bahwa gundukan pasir itu adalah pola yang membentuk sebuah titik koordinat dalam kode biner. Nah, diikutilah titik koordinat tersebut dan sampailah keduanya di markas fasilitas rahasia NASA yang dipimpin oleh Profesor Brand. Singkat cerita, di sana Profesor Brand sedang melakukan suatu program penelitian dan ekspedisi yang menjelaskan adanya suatu galaksi dengan 12 planet yang berpotensi layak huni di dekat lubang hitam raksasa bernama Gargantua. Cooper kemudian direkrut menjadi pilot pesawat Endurance bersama Amelia Brand, anak gadis Profesor Brand, dan 10 astronot dikirim untuk melakukan survei terhadap planet-planet tersebut. Misi ini dinamakan Lazarus. Anjir, Lazarus tuh kayak ini nggak sih? Orang yang bangkit dari kematian zaman Yesus tuh. Ini berarti misi untuk membangkitkan peradaban manusia yang mati kayaknya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ekspedisi ini bertujuan untuk mencari planet baru di luar angkasa sana. Akhirnya pencarian planet baru pun dimulai. Mereka menjelajahi alam semesta dengan berpacu dengan waktu yang terus menipis. Soalnya 1 jam di luar angkasa setara dengan puluhan tahun waktu di bumi. Gitu masalahnya. Nah, jadi sebelum kepergian Cooper, dia tuh sempat pamitan lah gitu sama anaknya. Kayak ya biasalah anak bocil cewek gitu, merengek-rengek, jangan pergi ya, gitu-gitulah pokoknya. Nah, si Cooper ini sempat meninggalkan jam tangan miliknya kepada Murphy, anaknya. Analog ya, yang ada jarum jam detik, sebagai bentuk kenang-kenangan kalau suatu saat dia nggak pulang-pulang. Ini sedih sih, bagian situ sedih banget. Singkat cerita, kita fast forward, puluhan tahun berlalu semenjak kepergian ayahnya. Murphy sudah beranjak dewasa dan bekerja di NASA, menjadi seorang apprentice-nya Profesor Brand. Murphy dan Profesor Brand melakukan berbagai riset penelitian fisika dengan memecahkan suatu kode kuantum yang mereka percaya berguna untuk memperbaiki ekosistem dunia yang rusak dan mengatasi krisis pangan dunia yang semakin parah ketika itu. Saat itu Murphy sedang mendalami teori fisika kuantum dan relativitas waktu. Sementara, Cooper dan Amelia Brand dalam posisi hidup mati terkatung-katung di luar angkasa jauh dari bumi. Ini fast forward lagi ya. Dengan pesawat Endurance yang kehabisan bahan bakar. Terus seluruh tim ekspedisi Lazarus tuh posisinya ketika itu udah pada mati tuh, udah pada metong.
dalam berbagai kecelakaan gitu di dalam misi gitu. Nah, dari 11 planet potensial yang udah dikunjungi sama mereka ini, tim Lazarus ini, nggak ada satu planet pun yang benar-benar layak untuk ditinggali gitu. Nah, planetnya itu kan ada 12 tuh yang potensial dari Profesor Grant gitu kan. Sisa satu planet doang nih tersisa, yaitu planet Edmund. Nah, lalu dari sini, ini mulai seru nih. Scene-nya beralih ke Murphy dewasa bersama suaminya yang sedang berkunjung ke rumah semasa kecilnya, tempat ia tumbuh bersama ayahnya. Di situ Murphy masuk ke kamarnya, tepat di depan rak buku di mana dulu dia dan ayahnya menemukan gundukan pasir tempat di mana semua cerita perjalanan ini berawal. Di situ ia merenung mengenang ayahnya sambil menatap jam milik pemberian ayahnya. Jadi dipegang-pegang tuh jam yang dikasih sama bokapnya itu, yang sudah lama meninggalkannya. Di sini tuh agak mulai dramatis ya, dimana ini adalah salah satu scene yang sangat gue sukai, scene favorit gue di dalam masterpiece-nya Christopher Nolan ini. Ada satu quote di tengah-tengah film ketika perbincangan Cooper dan Amelia yang sedang terombang-ambing di luar angkasa. Quotes ini adalah dialog yang diucapkan oleh Amelia Brand. Bunyinya, "Love, it means something more. Something we can yet understand. It's some evidence, some artifact of higher dimension that we can consciously perceive." Kurang lebih dalam bahasa Indonesianya gue coba artiin, cinta itu memiliki arti yang sangat dalam. Cinta adalah sesuatu yang belum bisa kita mengerti. Cinta adalah bukti dan suatu artefak tentang adanya suatu dimensi yang lebih tinggi dari kita, yang hingga sampai saat ini belum dapat kita pahami secara logika kesadaran manusia. Gila, itu loh, real masterpiece sih. Sampai gue post di IG gue sendiri ya, gue jadiin feeds. Karena begitu bagus banget gitu bunyinya, begitu dalam sekali meaningnya gitu loh. Kembali ke Cooper dan Amelia yang dalam posisinya mereka tuh yang lagi terombang-ambing di luar angkasa gitu kan. Ternyata letak pesawat Endurance itu tuh lagi deket-deketnya dengan lubang hitam raksasa Gargantua. Cooper tiba-tiba punya ide gila nih. Dia bilang ke Amelia Brand bahwa dengan memanfaatkan daya dorong gravitasi lubang hitam bisa melontarkan pesawat Endurance ke planet Edmund tanpa bahan bakar. Dengan gaya gravitasinya yang dihasilkan dari black hole Gargantua ini bisa mendorong pesawat Endurance itu menuju ke Pulau Edmund tanpa bahan bakar gitu. Nah, tapi problem is, kalau mereka berdua di dalam kapal Endurance itu, di dalam pesawat Endurance itu, ini kemungkinannya kecil gitu loh untuk mereka bisa sampai. Jadi ada salah satu dari mereka yang harus berkorban untuk keluar dari pesawat Endurance itu. Gila, ini mulai dramatis anjir. Lumayan intens juga pas nonton itu tuh, suspense-nya berasa banget gitu. Nah, akhirnya melewati debat kusir, keduanya sepakat dan dieksekusilah ide gila itu dengan Cooper yang melontarkan diri keluar pesawat mengorbankan dirinya dengan harapan Amelia yang berada dalam Endurance itu bisa sampai ke planet Edmund dengan selamat. Nah, ini scene tuh langsung berada di Cooper ya, yang lagi terlontar dari pesawat Endurance. Dia itu tiba-tiba langsung kayak terhisap gitu masuk ke dalam black hole raksasa Gargantua gitu. Dia masuk ke dalam black hole, ke dalam suatu singularitas dimensi kelima. Nah, di dalam sini tuh kayak hukum fisika, waktu dan tempat itu tidak berlaku. Nih buat teman-teman semua ya, gue sangat mengencourage teman-teman untuk nonton film Interstellar ini karena luar biasa banget penggambaran dimensi singularitas kelima itu ya. Mungkin sebenarnya bukan dimensi kelima sih, ini dimensi keempat gitu loh. Nah, di dalam sini kan hukum fisika tuh kayak waktu dan tempat itu nggak berlaku. Dan sepertinya realitas yang berlaku di dalam dimensi ini adalah kumpulan proyeksi memori dan segala bentuk manifestasi realitas waktu yang diinginkan si Cooper. Jadi di dalam dimensi keempat, waktu itu menjadi suatu realitas yang bisa dilihat secara fisik gitu. Jadi timeline waktu itu udah bukan lagi sesuatu yang nggak bisa diraih sama manusia, tapi ketika itu si Cooper dia bisa melihat timeline waktu tuh secara gamblang gitu loh. Proyeksi entah apa karena ini juga adalah proyeksi alam bawah sadarnya dia yang terproyeksi ke dalam dimensi tersebut gitu. Jadi dia menemukan tuh kayak ada susunan rak gitu
yang isinya buku-buku yang ia kenali. Pas dia sadar ternyata dia tuh kayak berada tepat di balik rak buku kamar Murphy, tempat di mana Murphy pada saat itu masih kecil sedang bermain di kamarnya. Jadi di balik sela-sela rak buku itu, susunan buku itu, dia tuh bisa melihat anaknya itu dalam posisi waktu itu masih kecil, lagi main di kamarnya. Sama seperti kejadian scene di awal waktu si Murphy yang suka bermain di depan rak buku dan melihat buku-buku itu sering jatuh gitu. Nah, disitulah itu mulai emosional ya si Cooper dengan dengan kebingungan yang luar biasa pastinya ya. Dia bingung kenapa ini bisa terjadi kayak gitu-gitu. Dia tuh kayak berusaha berteriak-teriak gitu manggilin anaknya gitu. Tapi anaknya cuman ada sih sekelebat, dia tuh kayak nengok sebentar, tapi nggak sadar bahwa ada keberadaan ayahnya di balik rak buku tersebut. Sampai dia tuh berinisiatif untuk mendorong buku-buku itu berjatuhan dari raknya supaya si anak tuh menotis keberadaan ayahnya di situ gitu. Yang padahal sebenarnya ayahnya itu kan sedang berada di dimensi yang lain, dalam tanda kutip dimensi di sini. Nah, di sini scene-nya berganti kembali ke bumi. Waktu itu Murphy dewasa yang saat itu sedang termenung meratapi ayahnya, tiba-tiba teringat akan kejadian masa kecilnya. Oh ya, gue mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa waktu yang berlaku di luar angkasa itu kan lebih singkat dibanding di bumi ya. Artinya misalnya contoh 1 jam di luar angkasa itu sama dengan 7 tahun di bumi gitu. Jadi otomatis kalau mau diselaraskan, si Murphy itu udah beranjak dewasa. Contoh misalnya udah umur 24 tahun. Nah sedangkan ayahnya tuh cuman menambah umur kayak berapa bulan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya disetarakan, mereka sebenarnya selisih umurnya nggak jauh beda nih di sini nih. Nah Murphy itu kan lagi ngadep rak buku tempat dimana semua kejadian ini berawal gitu kan. Dia mencoba mengingat dan mereka ulang kejadian dengan menjatuhkan buku-buku dengan posisi yang sama seperti yang dijatuhkan dalam tanda kutip hantu itu dulu. Terus tiba-tiba ia sadar gitu bahwa hantu itu adalah ayahnya sendiri yang masuk ke dalam dimensi kelima lintas ruang dan waktu. Di sini kalau buat teman-teman yang bingung, kalian coba pahami deh. Kan dimensi kelima atau dimensi keempat atau dimensi keberapapun itulah ya, itu tuh nggak berlaku hukum fisika waktu ataupun tempat gitu. Jadi ya sangat bisa gitu, sangat possible gitu si Cooper ini hadir. Dia bisa melihat dimensi yang berada di bawahnya, which is dimensi ketiga tempat si Murphy berada gitu. Di timeline manapun ya, mau dia waktu kecil maupun dia dewasa maupun dia remaja, itu si Cooper bisa melihat timeline waktu itu secara jelas. Nah, dia bisa melakukan intervensi apapun lewat gerakan. Kembali lagi ke Murphy tadi, di situ akhirnya Murphy sadar bahwa ternyata hantu tersebut itu kan ayahnya yang melintas ke dimensi yang lebih tinggi dari dia untuk menyelamatkan dirinya dan dunia. Ia sadar bahwa ayahnya lah yang membuat bilangan biner dengan gundukan pasir debu itu. Yang dulu di awal-awal pasir debu tersebut itu membentuk titik koordinat yang mengarahkan ayahnya bersama si Murphy ini untuk ke markas NASA Profesor Brand. Nah sementara itu scene juga berpindah ke sisi dimensi lain, di mana Cooper terjebak di singularitas waktu, akhirnya menyadari suatu teori baru yang dia temukan di dalam black hole itu, bahwa ternyata gravitasi itu mampu melewati dan melampaui dimensi, termasuk waktu. Nah dari situ dia lalu merumuskan teori ini ke dalam kode kuantum yang benar, mengubahnya ke dalam kode Morse dengan cara memanfaatkan gaya gravitasi untuk menggerakkan jarum jam yang dulu ia berikan kepada Murph. Biasanya jam tangan itu dia letakin di rak buku itu. Kode kuantum dalam bentuk pola kode Morse ini merupakan jawaban kunci solusi permasalahan yang selama ini berusaha dipecahkan oleh Murph bersama para ahli, termasuk Profesor Brand. Dari situlah akhirnya Murph pun tersadar bahwa jawaban dari kode kuantum yang selama ini berusaha ia pecahkan ada pada jam tangan ayahnya sendiri. Ini gokil sih, gokil parah sih. Lalu segera dia kembali ke lab dan merevisi ulang penelitian berdasarkan jawaban dari penemuan ayahnya tersebut. Dari situ scene kembali ke Cooper.
Tiba-tiba ruang singularitas waktu di sekeliling Cooper mengalami perlipatan atau pengecilan yang menyebabkan Cooper terlontar ke suatu wormhole atau lubang portal melintasi ruang dan waktu menembus sampai ke masa depan. Jadi ternyata black hole ini adalah suatu portal. Gitu loh guys. Portal antar dimensi yang bisa melontarkan orang yang masuk ke dalamnya atau sesuatu yang masuk ke dalam black hole ini terlontar ke masa depan. Scene selanjutnya terlihat Cooper ditemukan pingsan di dekat orbit Saturnus oleh seorang pilot ranger. Ini tuh mungkin timelinenya udah menembus ke puluhan tahun ke depan, di atas 50 tahun gitu. Nah, saat Cooper terbangun, ia menemukan dirinya berada pada tempat tidur kabin Cooper Station, yaitu suatu stasiun luar angkasa besar, tempat tinggal sementara umat manusia yang mengorbit planet Saturnus. Teknologi ini berkat kode kuantum yang diberikan Cooper kepada Murph. Nah, ending di film ini ditutup dengan Cooper yang bertemu kembali dengan Murph yang sudah jadi nenek-nenek terbaring di ranjang rumah sakit memberitahu Cooper untuk menjemput Amelia Brand di planet Edmund. Jadi posisinya karena si Cooper itu terlontar melintasi ruang dan waktu melewati portal dimensi black hole itu, jadi umurnya si Cooper itu malah lebih muda dibanding anaknya sendiri si Murph. Murph tuh udah jadi nenek-nenek, sedangkan si Cooper tuh kayak sekitar 30 ke 40 tahunan lah, masih seger buger, masih muda gitu. Di situ agak emosional sih, di situ sangat emosional. Jujur gue menitikkan air mata juga di situ karena wow, keren banget sih ini film, gila. Nah, akhirnya kan tadi si Murph itu ngasih tahu ke Cooper bahwa ya udah lu jemput Amelia Brand di planet Moon gitu. Cooper pun akhirnya berangkat menemui Amelia dan film pun selesai. Terlihat di akhir scene, Amelia Brand berbicara dengan membuka helm astronotnya. Nah, yang artinya planet Edmund adalah planet yang bisa ditinggali manusia karena ternyata di situ ada oksigen, guys. Gitu. Akhirnya selesai deh tuh film. Sekali lagi, gue mengencourage teman-teman untuk coba nonton film ini karena ini bagus banget ini film. Nah, message yang gue dapat dari film ini, walaupun di dalam film itu dikatakan gravitasi dapat menembus waktu dan dimensi, sebenarnya ada hal yang lebih kuat yang bisa menembus waktu dan dimensi. Apakah itu? Cinta. Anjir. Menurut gue cinta adalah sesuatu yang lebih kuat dan lebih dahsyat, melebihi apapun di dunia ini, dan dapat menembus ruang dan waktu bahkan dimensi. Karena Cooper bisa menemukan Murphy, kalau nggak ada cinta, itu mustahil. Nah guys, mungkin sementara itu dulu dari gue. Untuk beberapa teman-teman ngopi yang mungkin punya beberapa fakta atau beberapa analisanya sendiri, please write in the comments sections below. Buat selanjutnya, nextnya kita akan ngelanjutin part 1 dari Four Horsemen of Apocalypse dan Wujud Antichrist yang ada di part 1. Jadi stay tune, tungguin aja episode kita selanjutnya. Akhir kata gue Vincent, terima kasih yang sudah mendengar. Sign out. Konspirasi Ngopi, seruput dulu kopinya.